Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel servis HP. Kali ini ada servisan HP Samsung J2 Prime. Kondisinya tidak mau dihidupkan. Saya tekan on off, tidak mau hidup. Oke, sekarang akan saya cek menggunakan multitester. Seperti biasa, ukuran flash, jarum negatif taruh di plus baterai dan positif di minus baterai. Jarumnya mentok bolak-balik menandakan HP ini konslet. Ukuran kali bus seperti itu, ukuran kali satu pun juga sama, dibolak-balik jarumnya mentok ke kanan. Karena ini belum dikalibrasi jadi agak di tengah, harusnya full mentok ke kanan karena ini posisinya full short alias konslet. Dan kalau HP konslet, cek menggunakan power supply seperti itu. Begitu ditempelin power supply, langsung power supply-nya mati. Karena ini power supply-nya otomatis, jadi cuman anjlek terus hidup lagi, menandakan memang benar HP ini konslet. Oke, sekarang saya akan bongkar kira-kira ini konsletnya disebabkan oleh apa. Apakah bekas terkena air, dan atau mungkin ada IC yang konslet seperti IC power, IC PA, terus bisa juga dari kapasitor dan komponen-komponen yang terhubung dengan feedback ataupun plus baterai. Oke, sekarang akan saya bongkar. Ini cukup susah bongkarnya, kunciannya cukup kuat. Bongkarnya dari belakang seperti ini, sudah terbongkar HP-nya. Dan kalau saya lihat ternyata ada bekas kena airnya di bagian bawah dan di bagian atas sepertinya cukup mulus. Oke, akan saya lihat seperti apa keseluruhan mesinnya. Seperti ini, saya balik di bagian atas kayaknya masih bagus, cuman di bagian bawah ada sedikit bekas kena airnya, terlihat warnanya menghijau, korosi, menjamur, menandakan bekas efek terkena air. Saya akan coba lihat di area IC power. Saya akan bongkar kalengnya ataupun penutupnya, apakah airnya masuk ke dalam situ atau tidak. Dan di area IC power ternyata tidak ada bekas airnya. Terus di situ di area CPU, MCP sama IC charger, terus di situ area signal ada IC PA, ada RF. Dan kalau saya lihat ternyata di area atas tidak ada air yang masuk ke area IC. Di area IC signal, CPU, MMC, MCP, IC charger, area IC power sama driver lampunya masih mulus. Cuman di bagian situ ada sedikit jamurnya, cuman sedikit. Dan di bagian bawah bisa dilihat itu warnanya hijau, menjamur. Kalau di bagian baliknya tidak begitu kelihatan. Oke, sekarang saya cek lagi menggunakan multi. Kondisi mesin saja, jarum plus taruh di ground, jarum ground buat ngecek. Di plus baterainya bisa dilihat jarumnya full mentok, harusnya normalnya di kisaran nomor 4 kalau ukuran bus. Kalau ukuran 1 kali 1 biasanya tidak naik sama sekali. Kalau gerak sedikit biasanya agak short, tapi apalagi kalau mentok menandakan HP-nya konslet. Dan bisa dilihat itu bekas airnya seperti itu, ciri-ciri HP terkena air. Sekarang akan saya bersihkan bekas airnya, jamurnya ataupun karetnya, karena di area situ ada jalur yang terhubung ke plus baterai. Barangkali karena korosi menjamur di situ, jalur dari plus baterainya ngeground karena cukup sering
terkena air menyebabkan korosi sehingga jalurnya menjadi ngeground ataupun konslet. Dan setelah saya bersihkan, saya sikat, saya kerok, saya ukur lagi, saya tes lagi menggunakan multi, ternyata tidak ada perubahan, masih tetap sama HP-nya konslet. Di situ jalur dari plus baterai satu jalur menghitam korosi, barangkali karena korosi jalurnya ngeground. Saya coba lihat di di kaleng dari IC Bluetooth dan WiFi nya, karena ada sedikit bekas jamurnya, tapi saya lihat masih mulus, airnya tidak masuk ke IC. Jadi di situ jalur plus korosi menghitam bisa menyebabkan ngeground, tapi saya bersihkan masih tetap sama. Oke, karena sudah saya bersihkan, saya kerok masih tetap ground, jadi saya akan coba congkel satu persatu kapasitornya. Di situ jalur kapasitornya ngeground, kedua ujungnya ngelos. Ini bisa dari kapasitor bawah, bisa dari area atas juga, samping IC power, IC charger. Karena ini terkena airnya di bagian bawah, saya akan coba congkel kapasitor dari bawah terlebih dahulu. Ini saya congkel saja kapasitor yang menurut saya meragukan. Akan saya buang kapasitornya apakah masih tetap konslet atau tidak. Kalau masih konslet, akan saya congkel jalur-jalur yang ngeground, terutama di bagian kapasitornya, mungkin di area IC charger, IC power. Ini di bagian bawah terlebih dahulu ada kapasitor yang kedua ujungnya ground, saya congkel. Dan setelah kapasitornya saya congkel, saya ukur, bisa dilihat sudah tidak ngeground. Tadinya kedua ujung kapasitornya ngelos. Sekarang saya coba cek di bagian plus baterainya, bisa dilihat sudah tidak mentok ke kanan, sudah normal di angka segitu. Jadi kapasitor di situ kedua ujungnya ngeground setelah saya congkel normal. Dan ternyata yang menyebabkan konslet benar dari kapasitor yang ada di bagian bawah. Jadi ini tidak saya tembak menggunakan baterai ataupun ampere, saya congkel satu per satu. Dan kebetulan begitu saya congkel kapasitor pertama kali yang saya cek ngeground, langsung ketemu penyebab konsletnya. Oke, sekarang saya coba nyalakan. Setelah konsletnya hilang, bisa dilihat HP-nya menjadi hidup karena sudah tidak konslet lagi. Dan cukup sering seperti ini, ada HP konslet disebabkan oleh kapasitor, terutama konslet, dan konsletnya ketemu, kapasitornya dilepas, dibuang, biasanya HP langsung hidup, dan hidupnya kebanyakan normal, tinggal diganti kapasitornya. Sekarang saya coba cas, juga mau ngecas, karena ini di bagian bawahnya juga terkena air, terutama di area konektor charger. Jadi saya coba cas, tapi ini masih berfungsi chargingnya. Dan akan saya bersihkan karena ada sedikit karat di dalam konektor chargernya. Biasanya seperti itu, bisa menghambat pengisian, menyebabkan pengisian jadi lama masuknya. Bisa juga lama kelamaan HP-nya jadi tidak mau dicas. Jadi saya bersihkan sekalian. Dan kapasitor yang tadi saya congkel, saya buang, akan saya ganti. Saya cabutin dari bagian Samsung J1 AC. Cukup banyak persamaannya, yang penting ukuran kapasitornya kurang lebih sama, bisa dipindahkan. Itu banyak sekali kapasitor yang ukurannya hampir sama, ada 10 lebih, tapi saya ambil satu saja. Di semua tipe HP cukup banyak kapasitor yang ukurannya sama ataupun hampir sama, jadi bisa dipindahin. Kalau masalah kapasitor tidak ada yang jual biasanya. Kalau mau ganti tinggal dicarikan rangkaiannya, kapasitornya yang ukurannya hampir sama dipindah. Dan ini sudah saya ganti kapasitornya. Di situ kapasitornya ada jalur plus baterainya. Dan setelah saya congkel, di situ langsung ketemu. Jadi saya tidak
mencari ke area yang lain. Kalau misalkan yang tadi saya congkel tetap konslet, biasanya saya akan mencari kapasitor-kapasitor yang kedua ujungnya ngeground, terutama di area IC charger sama IC power. Biasanya akan saya congkelin satu persatu. Di atas konektor baterai juga cukup sering kapasitor konslet full. Jadi cukup sering saya menemukan kerusakan HP Samsung, terutama J2 Prime konslet sudah lebih dari 5 kali, dan yang menyebabkan konsletnya pun bervariasi. Di bawah situ saya 2 kali menemukan, terus di atas konektor charger mungkin sudah 2 kalian, di area IC power pun juga pernah. Jadi tidak selalu sama, dan kebetulan feeling saya mengarah ke kapasitor yang bawah, dan setelah saya congkel kebetulan langsung ketemu. Ini adalah cara manual yang dulu sering saya gunakan untuk mencari kerusakan HP yang konslet sebelum ada NVR, belum tahu kalau bisa ditembak dengan baterai. Saya dulu sering congkelin satu persatu seperti ini. Oke, mudah-mudahan pengalaman saya kali ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.